Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Surikno dari Pukat Balikpapan, Keuskupan Agung Samarinda. Hari ini bersama Bapak Ibu, Saudara-saudari merenungkan satu tema, yaitu keheningan. Sama seperti keheningan di belakang saya, di sekitar saya berada di Makam Katolik Santo Gabriel, kilometer 15 Balikpapan. Tempat ini sebagai tempat saat teduh saya. Dengan berada di tempat ini, setiap akhir dari semua orang ada di sini. Itulah yang membuat keheningan dirasakan oleh semua orang yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui keheningan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Melalui keheningan kita dapat mengerti apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita untuk melakukannya. Kehendak Tuhan sama seperti langit. Kehendak Tuhan sama seperti dasar danau. Langit berwarna biru. Akan terlihat biru jika tidak ada awan. Demikian juga kehendak Allah akan dapat kita ketahui ketika pikiran kita jernih, pikiran kita tidak berpikir segala sesuatu yang menghasilkan emosi negatif. Karena emosi negatif adalah merusak relasi kita dengan sesama. Emosi negatif merusak kita dengan sesama, relasinya tentu juga merusak relasi kita dengan Tuhan. Ketika relasi kita dengan Tuhan rusak, bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Maka diperlukan pikiran yang jernih, sehingga kita bisa melihat langit itu biru. Demikian juga dasar danau, untuk bisa melihat tumbuh-tumbuhan air yang indah dan beberapa ikan-ikan berwarna-warni, tentu dibutuhkan air yang jernih, bukan air yang keruh. Demikian juga dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita jernih, maka kita bisa melihat kehendak Tuhan yang sama seperti kita melihat dasar danau. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita tahu kehendak Tuhan, maka kita dapat mengertinya melalui keheningan. Kita seperti biji yang ditanam di dalam tanah. Biji itu akan merasakan bahwa ada ketenangan, ada keheningan, dan sendirian. Tetapi biji itu tidak kesepian karena dia punya pengharapan. Pengharapan untuk tumbuh, pengharapan untuk berbuah. Demikian juga dengan kita. Apalagi kita ada di dalam perkumpulan Pukat, profesional dan usahawan Katolik. Nama Katolik membawa kita kepada persekutuan yang erat karena iman kita kepada Kristus. Ketika akar itu kuat karena iman kita kepada Kristus, maka kita mempunyai pengharapan sehingga kita akan bertumbuh. Bertumbuh dengan subur dalam tali persaudaraan yang erat, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung. Sehingga akan berbuah lebat, akan berbuah banyak, dan buahnya manis yang bisa dirasakan oleh semua orang, bisa dirasakan oleh semua komunitas, bisa dirasakan oleh gereja.
Semoga kita semua di sini bisa terus berproses untuk menjadi hening. Tidak sulit, kita butuh berlatih setiap saat, setiap waktu melalui kontemplasi, melalui meditasi. Sehingga di dalam keheningan, saya percaya kita semua dapat mengenal kehendak Allah. Ketika kita mengenal kehendak Allah, maka kita ada di jalan yang sudah benar. Dan jalan itu sederhana walaupun sempit, tetapi kelak ketika Tuhan kembali ke dunia, bertemu dengan kita, membawa kita kemana dia berada, kita pun berada. Bukankah pengkhotbah mengatakan lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Tuhan Yesus memberkati.